Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ustazah sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ustazah Nisa akan mengajarkan pelajaran PPKN kelas 5. Kita akan belajar tema 7 subtema 2. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang faktor keberagaman sosial dan budaya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadikan keberagaman sebagai perekat persatuan. Nah, anak-anak di rumah silahkan membuka modul PPKN halaman 12. Anak-anak, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu dan hidup dengan rukun. Indahnya hidup berbineka. Perhatikan lambang negara kita, burung Garuda. Lihatlah pita yang dicengkramnya. Pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah kemudian yang mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Setelah memahami makna yang terkandung di dalamnya, kita juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu bergaul dengan teman dalam kehidupan sehari-hari, tentu kamu akan bertemu dengan keanekaragaman. Kamu akan melihat perbedaan dengan teman-temanmu. Mungkin kamu dengan temanmu berbeda dalam kepandaian, keterampilan, hobi, ukuran tubuh, warna kulit, kebiasaan, bahkan suku, golongan, budaya, dan agama. Anak-anak, untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kita tidak harus meniru teman atau orang lain agar terlihat sama. Kita tidak harus seperti orang lain. Kita harus menyadari perbedaan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian, kita tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kita harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-teman. Dengan begitu, perbedaan akan membuat hidup kita menjadi semakin indah. Indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Anak-anak, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Demikian juga, kita juga bisa membantu orang lain. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram. Tanpa persatuan, kerukunan di masyarakat sulit terwujud. Setiap orang akan mementingkan dirinya sendiri. Di antara orang-orang akan muncul rasa saling curiga. Hidup tidak akan merasa nyaman. Salah satu wujud nyata adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Misalnya bergotong royong membangun rumah, gotong royong membangun masjid, dan gotong royong membangun fasilitas umum lainnya. Gotong royong melibatkan semua unsur masyarakat. Peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Anak-anak, Pancasila sebagai dasar negara memiliki dua fungsi, yaitu sebagai kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat dan membawa banyak perubahan. Perubahan-perubahan tersebut akan bisa mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Anak-anak, masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup dalam lingkup budayanya masing-masing. Budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dunia makin maju dan berkembang dengan ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK.
Untuk itu diperlukan sikap yang bijaksana, sikap yang mau dan bersedia membuka diri dan tetap waspada menerima perkembangan dunia. Hal tersebut artinya kita harus berani menerima pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek tanpa harus kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Anak-anak, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu hidup gotong royong. Dalam kehidupan masyarakat, kita sering menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama dan dapat diselesaikan dengan jalan gotong royong. Apa itu gotong royong? Gotong royong merupakan kegiatan untuk membantu anggota masyarakat yang lain secara bersama-sama dan sukarela. Kegiatan ini dilakukan atas kesadaran bahwa dalam hal tertentu, permasalahan yang dihadapi salah satu anggota masyarakat dapat dibantu dengan sukarela dan bersama-sama. Kegiatan ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat Indonesia untuk kepentingan bersama. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan pembahasan soal berikut ini ya. Nomor 1. Ras atau keturunan yang ada di Indonesia terdiri dari titik-titik kelompok ras. Ini sudah Ustazah bahas di video pembelajaran yang sebelumnya ya. Ada berapa kelompok ras keturunan di Indonesia? Ya, jawabannya adalah ada 4 kelompok ras. Nomor 2, paham yang menyatakan bahwa suatu ras tertentu lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan dengan ras yang lain disebut paham. Jawabannya adalah rasialisme. Nomor 3, salah satu contoh budaya di Indonesia adalah upacara pembakaran mayat di Bali yang disebut. Jawabannya adalah ngaben. Nomor 4, pita pada lambang burung Garuda yang merupakan semboyan bangsa Indonesia untuk bertekad menjalankan persatuan bertuliskan, ini sudah Ustazah terangkan, jawabannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 5, Kitab Sutasoma merupakan karya, jawabannya Empu Tantular. Nomor 6, arti Bhinneka Tunggal Ika adalah, nah kalau ini anak-anak sudah hafal ya. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nomor 7, perbedaan dan keanekaragaman yang ada merupakan anugerah dari, jawabannya adalah dari Tuhan. Nomor 8, yang terjadi bila tidak ada persatuan di negeri ini adalah, nah apa yang terjadi anak-anak bila tidak ada persatuan? Maka akan terjadi perpecahan. Nomor 9, contoh wujud kerukunan dan persatuan yang ada pada masyarakat adalah tradisi. Nah, tradisi yang sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu ya, yaitu tradisi gotong royong. Nomor 10, nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila harus kita, nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila maka harus kita amalkan. Nah, anak-anak perhatikan pembahasan soal uraian berikut ini ya. Nomor 1, sebutkan beberapa faktor yang menyebabkan bangsa Indonesia memiliki keragaman. Nah, ini sudah Ustazah jelaskan di video pembelajaran yang sebelumnya. Ada 4 faktor yang menyebabkan bangsa Indonesia memiliki keragaman, yaitu yang pertama, faktor keturunan atau ras. Yang kedua, faktor suku di Indonesia. Yang ketiga, faktor perbedaan kondisi geografis. Yang keempat, faktor pengaruh kebudayaan luar.
Nomor 2, sebutkan 3 intisari perbedaan satu suku dengan suku lainnya yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, inti perbedaan antara satu suku dan suku lainnya terletak pada bahasa, adat istiadat, dan sistem kekerabatan. Nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud rasialisme. Apa itu rasialisme? Rasialisme yaitu paham yang menyatakan bahwa suatu ras tertentu lebih mulia dibandingkan dengan ras yang lain. Nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud gotong royong. Gotong royong merupakan kegiatan untuk membantu anggota masyarakat yang lain secara bersama-sama dan sukarela. Nomor 5, sebutkan 2 fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anak-anak, ada 2 fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yaitu sebagai kepribadian bangsa dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini seputar keberagaman sosial dan budaya yang terdapat dalam masyarakat. Semoga kita semua dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan baik ya. Sekian dari Ustazah Nisa, sampai jumpa lagi pada pelajaran PPKN selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.